Selamat malam. Untuk malam hari ini agenda kita adalah kuis. Setelah kuis nanti kita akan melanjutkan pembahasan tenses. Kita habiskan ya malam hari ini. Setelah itu mungkin kalau ada sisa waktu saya akan masuk ke comparison degree. Ya, comparison degree of adverb and adjective. Ya, tapi nggak tahu sih waktunya cukup atau enggak. Oke, saya mau sampaikan mengenai petunjuk pengerjaan kuis. Yang pertama, waktu pengerjaan kuis adalah 40 menit. Ya, dan harus dikumpulkan paling lambat 22.50. Nanti soal akan saya posting. Setelah lagi saya posting di grup. Ya. Kemudian kerjakan di kertas, lalu difoto, lalu kirim ke inbox, atau Anda mau ketik, setelah diketik Anda kirimkan ke inbox. Jangan lupa tulis nama dan NIM. Terus nanti nilai tertinggi akan mendapatkan reward diserahkan pada saat TTM. Ini yang penting. Yang kelima, dilarang berdiskusi saat mengerjakan kuis. Ya, pokoknya harus jujur. Anda jangan berdiskusi dengan teman yang lain ya. Wah, ini jawabannya apa, atau cocok-cocokan, nggak boleh. Ya, kerjakan sendiri semaksimal mungkin ya. Jadi ini tujuannya bukan apa-apa, tapi tujuannya untuk mengukur ya, untuk mengukur kemampuan Anda. Kalau Anda diskusi ya percuma, berarti kan nggak tercapai ya tujuannya untuk mengukur kemampuan Anda, karena Anda diskusi. Terus kalau bisa Anda jangan buka catatan kalau bisa ya. Jadi Anda jangan lihat rumus, diusahakan jangan buka rumus gitu kan kemarin sudah diulang-ulang terus kan. Oke, itu sampai ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti soalnya saya posting ke grup. Lalu rencana sih malam ini saya mau menggunakan Skype. Anda pilih pakai Skype atau pakai ini? Anda mau pakai Skype atau pakai ini? Yo, silakan. Kalau soalnya kalau pakai ini tuh gitu ya, kadang saya nggak bisa ketik gitu loh. Kalau ada informasi tambahan saya nggak bisa ketik gitu kan, susah soalnya di sini. Kalau pakai Skype kan gitu saya bisa ketik. Cuman ya ada kekurangannya. Kalau pakai Skype biasanya saya nggak bisa Anda ngetik apa kan, saya nggak tahu. Enaknya apa? Anda mau pakai Skype atau pakai Skype aja ya? Soalnya ini kadang suaranya hilang. Oke. Ya, pakai Skype. Oke, ini soal kuisnya saya posting sekarang. Nanti Anda download dulu ya, berarti ya, atau terserah lah. Anda kalau tulis di kertas kan berarti Anda nggak perlu download ya. Structure. Oke, sudah saya posting soal untuk quiz structure-nya di grup ya. Karena ini waktunya sudah jam 22.13, berarti tambah 40 menit ya. Ya, oke.
Nanti kita ketemu di kita nanti ketemu di itu aja deh, di Skype ya. Kita ketemu di Skype. Oke. Saya off ya. Oke, saya off di sini, nanti kita ketemu di Skype ya. Di grup UT Structure, di grup UT Structure ada cek. Oh iya ya, kalau Skype tuh 9 orang ya. Ya udah deh, pakai ini aja. Oke, pakai ini, tapi dengan resiko nanti kadang suaranya hilang atau apa gitu ya. Oke deh, pakai ini ya, pakai ini nggak apa-apa. Nanti coba Anda kerjakan kuisnya dulu, nanti takutnya nggak cukup waktunya. Oke. Ya, waktu pengerjaan berarti jam 22.15 sampai jam 22.55 ya. Silakan mengerjakan dulu. Oke, kita lanjutkan kelas. Jadi agendanya selanjutnya kita akan membahas mengenai present tenses ya, mengenai tenses, terus degree of comparisons ya. Jadi sebetulnya kalau kita selesaikan ini semua, berarti kita sudah menyelesaikan modul 8, 9, 10, 11, 12, dan modul 3 ya, karena modul 3 itu bicara mengenai adjective and adverb. Nah, sedangkan di modul 11 dan 12 kita membahas degree of comparison, adjective and adverb. Jadi ini terkait ya. Jadi sebetulnya kita akan sudah membahas, dan beberapa sudah kita bahas ya, modul 8, 9, 10, 11, 12, dan 3. Oke. Tensesnya yang akan kita bahas malam ini, yang pertama adalah past continuous, and then past perfect, and then simple future, future progressive, dan future perfect ya. Future progressive atau future continuous itu sama. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jadi past continuous itu artinya tenses yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Ya, sedang berlangsung di masa lampau. Untuk rumusnya subjek, to be, verb ing. Untuk negatif subjek, to be, not, verb ing. Kemudian untuk kalimat tanyanya to be, subjek, verb ing. Nah, untuk to be-nya ada dua macam ya, ada was dan were. Nah, kalau was itu dipakai untuk I, she, he, it dan singular. Oke, kalau were I, you, we, they ya. I-nya enggak ya, you, we, they ya, you, we, they pakainya were. Nah, seperti itu. Untuk contoh kalimatnya ada yang bisa bantu? Gini, untuk contoh kalimatnya saya kasih tugas ke Anda ya untuk cari ya. Setelah ini nanti Anda cari apa? Contohnya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, past continuous itu untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Nah, catatan ya, untuk past continuous ini biasanya kalimatnya tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi ada kalimat lain yang ngikutin gitu ya. Misalnya gini, kemarin waktu saya sedang mengajar ya, teman saya panggil saya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau saya Inggriskan gini, yesterday when I was teaching you ya, my friend
called me. Nah, seperti ini. Nah, jadi waktu kemarin saya sedang ngajar Anda, teman saya panggil saya. Nah, ngomong when I was teaching-nya menggunakan past continuous. Oke, diingat ya. Jadi untuk past continuous itu kalimatnya biasanya tidak berdiri sendiri, tapi diikuti dengan kalimat lainnya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kan ini kita lihat ada dua kalimat ya, ada dua kejadian. Ya, kejadian pertama saya sedang ngajar, terus tiba-tiba teman saya panggil saya. Oke. Nah, itu seperti itu. Nanti saya kasih tugas Anda, ya, Anda buat contoh kalimat. Ya. Boleh positif, boleh negatif, boleh kalimat tanya. Oke. Terus tenses berikutnya adalah present past. Present past. Perfect past. Past perfect kebalik ya. Past perfect. Jadi past perfect itu untuk menyatakan ya suatu kegiatan yang sudah berlangsung di masa lampau. Jadi kegiatan ini tuh sudah dilakukan sebelum kejadian masa lampau itu terjadi. Nah, misalnya ya, tadi itu sebelum saya ngajar, tadi jam 10 ya, jam 10 kan tadi kita mulai. Sebelum tadi jam 10 ngajar itu sebelumnya itu saya sudah makan. Ya, itu berarti kita menggunakan past perfect. Sama seperti past continuous ya, past perfect juga kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada kalimat lainnya. Ya. Contoh kalimatnya, formularnya atau rumusnya itu subjek, head, verb 3. Untuk positif, untuk negatif, subjek, head, not, verb 3. Untuk kalimat tanya, head, subjek, verb 3, tanda tanya. Ya. Oh, itu ada objeknya semua ya belakangnya. Nah, misalnya tadi contoh kalimatnya gini. I had eaten before I started the class. Nah, ini. I had eaten before I started the class. Nah, ini dua kejadian ini terjadinya sama-sama di masa lampau. Ya, tapi yang satunya itu sudah dilakukan sebelum satu kejadian lain dilakukan di masa lampau. Jadi saya makan dulu sebelum tadi jam 10 itu saya mulai kelas. Nah, itu menggunakan past perfect. Oke, tugas lagi buat Anda nanti bikin example ya, contoh. Oke, saya lanjutkan ke tenses berikutnya adalah future ya, simple future. Nah, simple future itu gampang sekali ya. Simple future itu gampang sekali. Nah, ini untuk menyatakan kegiatan yang akan berlangsung. Untuk rumusnya gampang sekali juga ya. Untuk positif, subjek ditambah will ditambah verb 1. Untuk negatifnya, subjek will not verb 1. Untuk kalimat tanyanya, will subjek verb 1. Anda bisa pakai will, bisa pakai shall ya, S H A L L. S itu sama ya, shall dengan will itu sama. Nah, cuman biasanya kalau shall itu ya, shall itu dipakai untuk I sama we. Jadi I shall, we shall. Tapi kalau you itu pakainya will. Ya, you will, he will, she will gitu ya. Kemudian untuk will not ya, biasa orang singkatnya won't. W O N T itu artinya will not. Ya, sama. Won't, W O N T. Atau ya won't, I won't atau we won't. Ya, itu will not maksudnya. Oke. Untuk contoh kalimatnya gampang. Misalnya I will study, I will go, I will sing, I will dance, I will speak. Ya, gampang. Kalau simple future itu gampang ya. Terus berikutnya adalah future continuous. Ya,
future continuous. Oh ya, going to itu sama ya. Going to dengan will itu sama, artinya future juga. Cuman kalau going to itu ya, itu untuk menyatakan kegiatan yang akan berlangsung dan pasti itu dilakukan. Ya. Oh, oke. Saya ulangin Mbak Eni ya. Shall itu dipakai untuk I dan we. I dan we. Nah, going to itu juga. To be going to itu artinya will sama. Cuman kalau to be going to itu adalah yang pasti Anda lakukan. Kegiatan yang pasti Anda lakukan. Akan datang tapi pasti Anda akan lakukan. Itu pakainya is going to. Ya. Pasti dilakukan dan sudah direncanakan ya. Jadi Anda sudah rencanain dan akan Anda lakukan, itu pakainya to be going to. Misalnya I am going to go to Japan next year. Nah, berarti artinya saya akan pergi ke Jepang tahun depan dan itu pasti. Saya sudah beli tiket, saya sudah apply visanya, saya sudah booking hotel. Nah, itu pakainya I am going to go to Japan next year. Nah, seperti itu. Oke. Ya, direncanakan. Sudah direncanakan dan masih dilakukan. Nah, berikutnya adalah future progressive. Nah, kalau future progressive itu adalah kata won't itu dipakai. Won't itu untuk negatif, Mbak. Jadi will not itu kalau disingkat won't, ya. Will not itu kalau disingkat won't. Ya. Itu kependekan dari will not, sama. Kalimatnya ya misalnya I won't study, ya gitu dong. I won't study tomorrow, saya gitu. I won't study tomorrow, saya tidak belajar besok, saya tidak belajar. Oke. Nah, itu contohnya. Terus ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke future progressive. Ada pertanyaan? Jelas? Kok yesterday kan kemarin nih, bukan, kita kan future. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke future progressive. Kalau future progressive itu adalah suatu kegiatan yang akan sedang berlangsung atau akan sedang dilakukan. Nah, misalnya ini ya, misalnya besok Anda rencana jam 8 sampai jam 9 itu mau naik pesawat dari sini ke Hong Kong. Ya, misalnya jam 8 sampai jam 9 Anda maksudnya sedang perjalanan gitu ya ke Hong Kong. Nah, terus tiba-tiba ada teman Anda tanya, teman Anda tanya, Mbak, besok jam 8.30 bisa nggak ketemu? Tuh, saya mau ngomong. Nah, nanti Mbak akan jawab gini, waduh nggak bisa. Besok jam 8 sampai jam 9 saya tuh akan terbang gitu ya. Maksudnya akan berada di perjalanan menuju Hong Kong. Jadi Anda pakainya future progressive. Nah, Anda jadi bisa ngomong misalnya Rita gitu ya. Rita will be going to Hong Kong while her friend will call her, misalnya gitu ya. Jadi besok Rita akan dalam perjalanan ke Hong Kong pada saat temennya itu akan manggil si Rita atau cari si Rita.
Nah, itu will be going to. Ya, ya. Itu future progressive. Ya, oke, ya. I apostrof LL itu artinya I will. Ya, betul. I apostrof LL itu artinya I will. Ya, Anda bisa ngomongnya I'll atau she'll atau will. We will tuh will gitu ya. Untuk rumusnya Anda bisa lihat di sini ya. Untuk positif subjek will be verb ing. Untuk negatif subjek will not be verb ing. Untuk kalimatannya will subjek be verb ing. Oke. Terus berikutnya adalah future perfect. Future perfect. Nah, kalau future perfect ini suatu kegiatan yang akan sudah berlangsung. Nah, misalnya tadi ya, Anda kan jam 8 sampai jam 9 itu kan dalam perjalanan ke Hong Kong. Terus tiba-tiba teman Anda ngomong, ya sudah, kalau gitu saya ketemunya besok jam 10, gimana? Terus Anda bilang gini, oke, nggak apa-apa, jam 10, soalnya besok saya akan sudah sampai Hong Kong jam 10. Jadi Anda bisa telepon saya. Nah, ini Anda pakai future perfect, ya kan? Jadi besok jam 10 itu kan berarti artinya besok jam 10 Anda kan sudah sampai di Hong Kong, ya. Jadi ini kita pakai future perfect. Ya. Misalnya, okay, you can contact me at 10 p.m. at 10 a.m. gitu ya, because I will have been Hong Kong, ya. I will have been Hong Kong misalnya gitu, atau I will have arrived in Hong Kong. Kalau I will have been itu berarti pakai nominal sentence ya. Ini kan kita rumusnya pakai verb, jadi saya ganti arrive, nyampe di Hong Kong. I will have arrived in Hong Kong. Oke, jadi temannya misal si Rita itu jawab gini, oke, you can contact me, you can call me at 10 p.m. at 10 a.m. because I will have arrived in Hong Kong. Jadi kan kalau di pesawat tuh kan nggak bisa ditelepon. Nah, kalau sudah nyampe di Hong Kongnya malah bisa ditelepon, ya kan? So, Anda bilangnya I will have arrived. Nah, itu future perfect. Oke. Nah, tesnya sudah selesai. Ya, jadi kita sudah selesaikan modul 789. 8, 9, 10. Nah, kita sekarang ke modul 11 dan 12. Nah, modul 11 dan 12 itu tentang degree of comparison. Degree of comparison itu membandingkan. Ya, membandingkan ya. Nah, ada dua ya. Untuk modul 11 itu adjektif dan modul 12 itu adverb. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu oh ya, ini ada pertanyaan Mbak In. I-nya pakai kapital pasti. Tadi saya salah ketik aja ya. Jadi itu I spasi will spasi have spasi arrive ya. Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi adjektif itu kata sifat. Ya, kata sifat itu bisa cantik, pintar, pandai, rajin. Ya, itu kata sifat. Oke. Untuk adverb itu kata keterangan. Nah, di sini konteksnya adalah kata keterangan cara. Jadi kata keterangan itu kan macam-macam. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan cara gitu. Nah, kalau yang di degree of comparison ini kata keterangan cara. Nah, ini contohnya ini. Contohnya Rina bernyanyi dengan riang gembira. Nah, dengan riang gembira itu adalah adverb. Ya, dengan riang gembira itu adverb. Nah, kalau di Inggris kan adalah happily. Happily. Yang belakangnya ly itu adverb ya. Rina sings happily. Ya, itu adverb. Oke, jadi ini sebetulnya modul ketiga ya, modul 3.
Nah, saya lanjutkan langsung ke modul 11 dan 12 mengenai degree of comparison. Nah, ini saya ada tabel ini. Nah, ada tabel. Nah, ini adalah tabel degree of comparison. Nah, degree of comparison tuh sebetulnya ada 3 ini ya, positive degree, ya, adverb of manner, betul ya. Kata keterangan cara itu adverb of manner. Happily itu adverb, Pak. Adverb. Happily itu adverb. Ya. Oh, happily itu adverb. Ya. Jadi happily itu adverb. Oke. Happily itu adverb. Ya. Nanti ini saya bagi kok. PPT-nya saya bagi. Jadi Anda tidak perlu nyatet, tidak apa-apa. Anda mengerti dulu. Nanti untuk PPT-nya saya share di grup. Ya. Oke, saya tunjukkan Anda ke ini tabel. Nah, ini tabel degree of comparison. Nah, degree of comparison ada 3 ya. Pertama positif, komparatif, dan superlatif. Nah, ini untuk yang kecepatan. Yang mana, Mbak, yang kecepatan? Yang mana yang kecepatan? Oke, saya lanjutkan dulu ya, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Jadi ini adalah tabel degree of comparison ya. Degree of comparison itu ada 3 macam ya. Ada positif, oke, ada komparatif, dan ada superlatif ya. Nah, ini kalau ini contoh untuk yang adjektif atau kata sifat. Nanti kalau adverb atau kata keterangan ya Anda tinggal ganti ya. Oke, kalau good itu kan baik ya. Positif degree-nya adalah as good as. Nah, ya as good as itu mungkin kalau di Indonesia kan sama bagusnya dengan gitu ya. Ya, sama bagusnya dengan. Itu positif degree. Nah, untuk komparatifnya good itu jadi better than ya. Better than. Lebih baik daripada ya. Lebih baik daripada itu better than ya. Nah, untuk superlatifnya ya, superlatif itu artinya paling ya. Paling. Nah, paling baik itu the best. The best ya. Jadi good itu positif degree-nya as good as, komparatif degree-nya better than, superlatifnya the best ya. Kalau well dengan good itu sama, artinya baik. Nah, tapi kalau good itu untuk menerangkan benda. Misalnya lagu itu bagus. Nah, itu pakainya good, bukan well. Ya, kalau well itu untuk menjelaskan kata kerja. Misalnya, kamu nyanyi dengan baik, kamu bernyanyi dengan baik. Nah, itu pakainya well. You sing well. Ya, bukan you sing good, tapi you sing well. Oke. Nah, untuk positive degree-nya, rumusnya itu as well as. Ya, as well as. Terus untuk komparatif degree-nya, rumusnya sama, ya, better than. Karena kan good sama well itu kan pada dasarnya artinya sama. Ya. Terus untuk superlatif degree-nya adalah the best, ya, the best. Paling baik itu the best. Oke. Berikutnya bad. Bad itu jelek ya. Untuk positif degree-nya adalah as bad as. Jeleknya sama gitu ya, sama jeleknya ya, as bad as itu sama jeleknya. Nah, terus untuk lebih jelek itu adalah worse than ya, worse than. Untuk superlatifnya the worst ya,
paling jelek itu the worst. Kalau worse than itu lebih jelek daripada, ya. Untuk mad, nah mad dengan bad itu hampir sama, ya. Kalau sama ya, kalau bad itu untuk benda tadi, kalau mad untuk kata keterangan kata kerja, ya. Kasusnya sama kayak good dan well. Good dan well itu sama dengan bad dan mad, ya. Oke, terus saya loncat ke old, ya. Ya. Oke. Kalau mad ya, mad itu untuk suasana hati, ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ke old, ya. Ini sebetulnya sama ini, ya. Cuman nanti saya jelaskan kesimpulannya nanti. Nah, old ya, old itu tua, ya, sudah tua. Nah, positif degree-nya adalah as old as. Ya, misalnya nih, Mbak Linda usianya misalnya ya 17 tahun. Mbak Iin usianya juga 17 tahun. Berarti nanti ngomongnya Linda is as old as Iin. Nah, gitu ya. Linda is as old as Iin. Misalnya. Ya. Oke. Jadi Linda itu seumuran dengan Iin. Yang ngomongnya Linda is as old as Iin, ya, atau is yang s yang s juga boleh, ya, sama mudanya. Itu 17 tahun masih muda, ya, jangan pakai old, ya. Oke. Pakainya yang, ya. Linda is as young as Iin, ya, karena 17 tahun masih muda, ya. Oke, don't use old. Tapi semisal pokoknya Anda tahu ya penerapannya, ya. Ya, oke. Oke. Nah, terus misalnya lagi Mbak Iin kan usianya 17, Mbak Jumina usianya misalnya 27, ya. Nah, jadi nanti ngomongnya gini, ya. Jumina is older than Iin. Nah, Jumina is older than Iin. Contoh, ini contoh, ya, contoh. Saya nggak tahu sih aslinya, ya. Older than itu lebih tua daripada, ya, older than. Terus yang terakhir, misalnya Mr. Dev yang paling tua, ya. Jadinya misalnya Mr. Dev umurnya misalnya 30 tahun. Jadinya Mr. Dev is the oldest. Nah, paling tua. Mr. Dev is the oldest. Ya. Nah, kita bisa pakai degree of comparison ini untuk membandingkan ini. Ya. Nah, terus ini lagi. Ini kan kalau kita perhatikan di tabelnya ini kan kalau kita lihat rumusnya ini kan, ini yang irregular, ya. Irregular dan reguler. Jadi kalau irregular ini nggak ada irregular dan reguler, ya. Jadi kalau untuk rumus lain itu Anda bisa kasih more. Anda bisa tambahkan more di sini misalnya. Nah, ada beberapa kata, ya, itu Anda nggak bisa tambah er atau est untuk menunjukkan komparatif dan superlatif, ya. Nah, misalnya kayak beautiful, ya. Beautiful itu Anda nggak bisa ngomong beautifuler, nggak bisa. Tapi Anda ngomongnya more beautiful. Beautiful. Nah, jadi Anda tambahin more than, ya. More beautiful than. Tuh. Susah ini kalau ini, ya. Lebih cantik daripada. Itu pakainya more, ya. Bukan
ditambahi er belakangnya. Karena beberapa kata itu cuma ditambahi er belakangnya. Nah, misalnya kayak ini kita lihat, ini yang late ya. Late itu terlambat ya, terlambat. Nah, kalau Anda ngomong-ngomong lebih lambat, itu bilangnya later, ditambahi er belakangnya. Ini loh, kayak ini. Ya. Late jadi later than kan. Nah, kita hanya tambahi er ya. Kemudian ini T-nya 1 nih, bukan 2 ya. Later ya. Kemudian untuk yang paling, Anda tinggal tambahi est belakangnya ya, latest. Nah, tapi untuk beberapa kata itu nggak bisa. Contohnya beautiful. Nah, Anda nggak bisa ngomong beautifuler, nggak boleh. Tapi harus bilang more beautiful. Nah, untuk paling cantik Anda bilangnya the most beautiful. Nah, the most beautiful. Nah, untuk kata-kata yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata, itu pakai rumus yang more dan most. Ya, kayak beautiful itu kan lebih dari 2 suku kata kan. Beautiful kan 3 suku kata kan. Nah, karena 3 suku kata, pakainya more atau most gitu. Untuk handsome ya, pengecualian untuk handsome. Handsome itu 2 suku kata kan, tapi kadang orang pakainya more. Ya, more handsome atau most handsome. Tapi boleh juga Anda bilang handsomer atau handsomest, boleh. Terus ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, cheap ya. Kalau cheap itu pakai ditambahi er belakangnya. Ya. Cheaper than atau the cheapest. Ya. Cheaper than itu lebih murah. Ya. Cheap, cheaper, cheapest. Ya. Misalnya kalau beli tiket dari Taipei ke Jakarta misalnya 10.000. Kalau Anda beli tiket dari Taipei ke Surabaya misalnya 15.000. Nah, berarti kan tiket dari Jakarta lebih murah. So, Anda bisa ngomong, the ticket from Taipei to Jakarta is cheaper than the ticket from Taipei to Surabaya. Ya, karena kan lebih murah, 10.000 dan 15.000 kan, Anda bandingkan bisa. Ya, ini ada yang katanya Mbak In ada yang lebih murah. Nah, ini kan contoh aja ya, contoh aja. Aduh. Nah, seperti itu. Oke, yuk ada enggak pertanyaan? Saya mau kasih tugas loh nih. Tugas. Jadi besok minggu depan kan kita TTM. TTM itu saya mau kasih tugas aja deh untuk TTM. Untuk TTM besok saya kasih tugas. Anda gampang kok. Anda memperkenalkan diri aja in English. Gampang ya. Anda perkenalkan diri in English. So, Anda cerita aja tentang diri Anda in English. Kan gampang itu kayak gitu. Kalau Anda mau bawa foto atau apa boleh ya. Misalnya Anda mau cerita mengenai keluarga Anda bawa foto papa, mama, anak-anak kalau sudah misal punya anak itu ya, atau suami boleh. Nanti setiap orang saya kasih waktu maksimal 5 menit. Nah, maksimal 5 menit. Anda kalau nggak bisa hadir gimana? Ya oke, nggak apa-apa. Anda kumpulkan YouTube ya. Ya, yang bisa aja deh, yang nggak bisa ya nggak usah. Atau nggak adil ya, yang nggak bisa tetap harus ngumpulin. Tapi direkam, jadi Anda ngerekam sendiri kan bisa pakai HP. Anda rekam pakai HP, nanti Anda posting Anda upload di
di YouTube. Nah, setelah Anda upload, nanti linknya ditaruh di grup. Ya, jadi saya kasih tugas untuk TTM besok, ya, TTM besok kan kesempatan nih. Anda memperkenalkan diri, nanti maju satu-satu loh ya. Maju satu-satu, Anda memperkenalkan diri Anda, ya. Kan gampang, halo, my name is, gitu-gitu kan. I am from, ya bisa kan kalau kayak gitu, ya. Saya kasih waktu maksimal satu orang 5 menit. Gini, 3-5 menit. Ya. Kalau kurang dari 3 menit, saya suruh nyanyi. Ya. Kalau lebih dari 5 menit, saya stop. Itu satu orang 3-5 menit. Ya, Anda boleh perkenalkan apa aja, boleh keluarga Anda boleh kenalin, atau desa Anda, atau tempat asal Anda boleh kenalin. Biar lebih menarik, Anda bawa, kan besok kita ada LCD, ya, Anda boleh bawa foto-foto, nanti Anda tayangin, ya. Misalnya Anda cerita, this is my house in Bantul misalnya. Nah, Anda cerita, ini rumah saya di Bantul kayak gini. Nah, boleh pakai PPT lebih bagus, ya. Jadi lebih menarik kan presentasinya. Saya tuh selalu kasih tugas presentasi ke mahasiswa saya. Nah, karena apa? Karena gini, menurut satu penelitian di Amerika, bahwa communication skill itu penting. Ya, communication skill itu penting. Nah, makanya saya kalau pas TTM itu kesempatan saya kasih tugas yang presentasi. Ya. Orang tuh kalau nggak biasa presentasi, nggak biasa ngomong di depan itu nervous loh, ya, nervous. Makanya harus dilatih. Nah, dilatihnya sejak dari sekarang ya. Anda latihan dari sekarang. Nanti Anda ngerasain gimana ya rasanya ngomong di depan umum gitu kan, in English lagi ya kan. Nanti Anda punya pengalaman. Nah, nanti suatu ketika Anda harus diminta untuk maju ke depan, kemudian presentasi atau ngomong, udah biasa. Oh, biasa ya. Saya bersyukur ya, saya beruntung dulu waktu saya kuliah S1 itu sering dikasih tugas presentasi sama dosen saya, sering. Nah, ini melatih saya untuk berbicara di depan umum. Jadi sekarang kalau misal suruh presentasi, suruh oral defense. Jadi oral defense itu, dia Anda kalau mau lulus dari S2 itu ada oral defense. Oral defense itu kayak sidang skripsi gitu ya. Anda harus presentasi di depan panelis ya, yang penguji. Jadi biasa, karena dulu waktu S1 kan saya sudah sering ya presentasi di depan, biasa. Jadi misal kayak dulu saya ikut di conference di Korea itu ya, itu juga harus ngomong di depan, biasa, karena saya sudah sering untuk presentasi. Jadi bukan hal yang itu. Nah, pokoknya intinya minggu depan waktu TTM Anda menyiapkan ya. Makanya kalau ini tips ya supaya Anda gak nervous, Anda latihan dulu dari sekarang. Oh boleh, kalau Anda mau pakai kebaya boleh, gak apa-apa. Pokoknya dibuat menarik mungkin ya, semenarik mungkin. Ya, dibuat semenarik mungkin. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa. Oh ya, jadi kalau Anda nggak pengen nervous ya, Anda latihan dulu. Kalau semua sudah diatur, sudah direncanakan tuh, ya insya Allah ya bisa mengurangi nervous. Jadi nervousnya bisa diminimalisir. Karena kan Anda sudah siap. Kalau sudah siap, nggak perlu nervous dong, ya kan? Nah, misal besok Anda mau pakai kebaya boleh. Anda kalau misal Anda cerita my hobby is singing gitu ya, nyanyi. Anda mau nyanyi boleh. Atau my hobby is dancing, ya, menari, ya, atau traditional dancing. Anda mau nari pakai itu
boleh, silakan ya. Pokoknya besok itu waktu adalah milik Anda ya. Oh boleh, Anda cerita mengenai kegiatan sehari-hari boleh ya. Boleh, Anda boleh. Tapi ingat, Anda harus pakai tenses yang benar ya. Kalau kegiatan sehari-hari artinya Anda pakai simple present tense ya. Ya, Anda pakai simple present. Nah, ini berarti kan Anda juga bisa menerapkan tenses kan, benar kan? Boleh, Anda bisa. Jadi harus nanti yang dinilai ya, dinilai yang pertama struktur ya karena kan mata kuliahnya kan struktur, grammarnya saya nilai ya, konten grammarnya saya nilai. Terus yang kedua penampilan ya penampilannya gimana ya, kalau terus kualitas vokalnya. Nah misalkan kalau ngomongnya pelan-pelan kan nggak dengar ya, ngomongnya harus keras. Nah itu ya, paling enggak ada 3 poin nih yang dinilai ya. Yang pertama tadi ya, struktur kalimatnya. Terus umur nggak dinilai ya, terus tadi apa, penampilan ya. Penampilan. Terus yang ketiga suaranya harus keras, soalnya kalau nggak keras kan nggak kedengaran, gimana mau apa nilai ke strukturnya kalau nggak kedengaran. Untuk minggu besok yang bisa hadir siapa nih? Yang nggak bisa hadir? Ya bisa hadir, yang nggak bisa hadir selain tadi yang izin Mbak Eni dan siapa tadi? Oh, Mbak Jumina nggak bisa. Nah, untuk yang nggak bisa hadir juga tetap ada tugas loh ya. Anda buat rekaman ya. Mbak Adik nggak bisa. Oke. Wah, kalau bisa enak ya. Diusahakan dong. Bisa ya. Diusahakan bisa hadir. Loh, kita kan TTM nggak seringan. 1 semester cuma 2 kali. Nah, kalau bisa Anda sempatkan hadir kan. Ini kesempatan juga untuk Anda ketemu kan dengan teman-teman yang lain gitu loh. Nah, kalau bisa hadir. Ya, ini kesempatan langka lah istilahnya. Orang 1 semester cuma 2 kali kan. Kesempatan langka kan untuk Anda ketemu. Nah, kalau misal memang ada waktu hadir. Ya, hadir. Saya itu selama ngajar berapa tahun ya? Di UT itu berarti sudah 2,5 tahun. Itu aja saya selalu hadir loh, TTM loh ya. Kalau OSMP enggak ya, kalau OSMP saya nggak bisa hadir. Kalau TTM tuh saya selama ini selalu hadir ya, saya gunakan sebaik-baiknya. Oh ya sudah, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa ya kan, memang Anda ada hal lain ya. Kalau memang bisa ya hadirlah ya. Kesempatan Anda kan untuk secara langsung ketemu teman-teman, ketemu tutornya juga gitu kan. Terus juga mungkin ada pengalaman lain lah yang beda nanti ya. Semoga bulan depan bisa Mbak ya. Oktober kan kita ketemu lagi ya, kalau nggak salah tanggal 12 kalau nggak salah. Oke, tanggal 12 kita ketemu lagi. Tidak perlu takut lah ya. Oke, kembali ke materi. Ada pertanyaan nggak? Terus jangan lupa nanti Anda ada PR lagi ya. PR-nya Anda bikin 1 kalimat contoh untuk tenses yang kita pelajari malam hari ini. Ya, jangan khawatir, PPT-nya saya bagi. Ya, saya bagikan, saya posting di grup. Nanti Anda kalau lupa bisa lihat di PPT. Ya, jadi tugas Anda tuh bikin
kalimat dari setiap tenses. Yang saya jelaskan ini ya, ya oke, positif negatif tanda tanya ya, semuanya boleh Anda buat ya. Yang saya jelaskan ini itu saya sarikan dari modul yang tebal ini ya, jadi yang saya jelaskan ini sama dengan yang ada di modul. Kalau di modul jelasinnya jelimet, muter-muter, gini-gini harus jelasin apa ya. Kalau saya jelasin kan lebih sederhana gitu loh. Terus oh ya, Anda juga, saya kan nggak bisa kalau bahas modul satu persatu, halaman demi halaman, soalnya kalau seperti itu nggak akan selesai materinya ya. Jadi saya nggak bisa kalau satu halaman, buka halaman ini, baca satu-satu, nggak bisa. Nah itu tugas Anda ya, tugas Anda yang baca sendiri. Nah kalau ada latihan, kerjakan latihannya. Saya nggak akan nyuruh, kecuali ada yang minta. Kemarin ada yang minta ya, nggak dikerjakan. Ya, kemarin ada yang minta tugas, dikasih tugas nggak dikerjakan. Tapi kalau Anda mau kerjakan, bagus ya, Anda kerjakan latihannya, bagus. Nah, sejauh ini kita sudah selesaikan modul 3. Modul 3 itu kan adjektif and adverb. Adjektif kata tadi yang saya jelaskan itu ya, kata sifat. Adverb itu kata keterangan. Itu sudah saya jelaskan tadi, berarti itu modul 3 selesai. Terus modul 8 present tense sudah ya, minggu lalu ya. Present tense sudah, past tense sudah, modul 9. Modul 10 future tense sudah ya. Terus modul 11 12 degree of comparison sudah. Jadi tinggal modul 1 2 4 5 6. Wah, gampang. Dan 7. Nah, sebetulnya 7 itu juga sudah kita bahas sedikit. Yang mengenai agreement kita sudah bahas. Agreement of subject verb agreement itu yang kemarin itu loh. Kalau she itu pakai verbnya ditambah ses itu loh, yang seperti itu. Jadi misalnya she knows, nah pakainya she knows bukan she know. Nah itu tuh subject verb agreement itu seperti itu. Jadi sebetulnya kita sudah bahas juga. Mengenai verb juga modul 2 juga sudah kita bahas. Nah yang itu ya, regular and irregular verb itu modul 2 unit 3 itu sudah kita bahas juga. Regular dan irregular verb. Itu yang verb 1, verb 2, verb 3 itu loh. Sudah kita bahas juga. Kalau transitif and intransitif, itu gampang itu. Ya kalau transitif itu kata kerja yang menggunakan objek. Misalnya mengajar. Nah, itu juga menggunakan itu transitif. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah, itu transitif. Kalau intransitif itu tidak usah pakai objek. Misalnya saya pergi. Kalau saya pergi ke Jogja gitu ya. Ke Jogja itu kan bukan objek. Ke Jogja itu adalah kata keterangan tempat. Nah, pergi itu adalah contoh dari kata kerja intransitif. Selesai dong modul 2. Oke. Jadi itu ya tugasnya, Anda buat contoh kalimat dari tiap tenses yang malam ini kita pelajari. Oh, untuk Mas Triatno nanti, Mas Tri ya, Mas Tri nanti tolong bantu kirimkan yang online malam ini ya, absen malam ini, tolong dikirimkan. Oke. Gampang kok. Struktur 1 tuh masih sepele ya. Kalau struktur 2, 3 dan seterusnya nanti lebih susah. Kalau 1 tuh masih gampang.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kelas malam hari ini saya akhiri. Oke, Mbak Iin tanya, ada pertanyaan Mbak Jumina, Mbak Linda Sari. Oke, sudah. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di grup, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di grup. Oke. Oh, di review lagi, ya ampun. Nanti kalau mau review Anda lihat videonya aja. Kan ini saya rekam, ya kan? Ya. Reviewnya tadi Tenses yang sudah ada. Oke deh, saya review sebentar. Duh. Kan ini di video ada, Mbak. Masa di review lagi. Jadi tadi kan ada Tenses, ya kan? Tesis lanjutan, ya. Kita sudah bahas mengenai past continuous. Past continuous itu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Ya, itu past continuous. Terus kita tadi sudah belajar mengenai past perfect. Jadi past perfect itu sudah berlangsung di masa lampau. Jadi contohnya tadi kan kita mulai kelas jam 10, ya kan? Nah, jam setengah 10 tuh saya sudah makan. Nah, itu past perfect. Terus simple future. Nah, simple future gampang, akan datang. I will go, I will study. Ya, saya akan pergi, saya akan belajar, itu pakainya simple future. Terus future progressive itu akan sedang berlangsung. Misalnya tadi kan jam 8 sampai jam 10 tuh, misal Anda besok mau pergi ke Hong Kong. Nah, berarti jam 8 sampai jam 10 itu Anda akan sedang perjalanan ke Hong Kong. Ya. Terus habis itu future perfect. Future perfect itu akan sudah. Nah, misalnya jam 10. Berarti kalau perjalanan jam 8 sampai jam 9 ke Hong Kong, berarti kalau jam 10 kan Anda sudah sampai di Hong Kong. Nah, itu future perfect. Terus kita tadi belajar juga mengenai degree of comparison, itu aja adjektif dan adverb. Kalau adjektif itu kata sifat, kalau adverb itu kata keterangan cara, ya, atau tadi adverb of manner, ya, tadi Mas Ri bilang gitu kan. Nah, misalnya Rina bernyanyi dengan riang gembira, jadi Rina sings happily. Nah, untuk degree of untuk adverb itu yang biasanya ada ly-ly-nya, happily, terus beautifully gitu ya. Terus apalagi handsomely nggak ada ya. Quietly, ya, quietly gitu ya. Yang ada ly-ly-nya. Itu adverb. Nah, untuk membandingkannya ya, kalau positive degree itu rumusnya S.S. Ya, carefully juga. S.S itu untuk positif. Untuk comparative degree-nya itu Anda kasih ER belakangnya. Ya, misalnya tadi cheaper than gitu kan, atau older than atau younger than. Kemudian untuk superlatifnya itu Anda kasih EST belakangnya. The best, the best itu EST juga ya. Bukan, tapi the cheapest, the oldest, the youngest, ya itu kasih EST. Nah, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa Anda kasih ER dan EST, tapi Anda harus tambahkan more dan most. Nah, itu terutama untuk kata yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Tadi saya contohkan beautiful ya, beautiful itu kan 3 suku kata. Nah, itu Anda pakainya more beautiful, atau the most beautiful. Expensive juga ya, expensive itu kan 3 suku kata. Ya, Anda nggak bisa ngomong expensiver, nggak bisa ya, atau the expensivest, nggak bisa. Tapi Anda pakainya more and most. Jadi more expensive atau the most expensive. Oke, sudah saya review Mbak Eni ya. Oke. Nanti untuk hasil kuisnya segera deh saya informasikan, atau mungkin saya informasikan pas TTM.
Oh, so expensive itu sangat ya, sangat mahal. Kalau the most expensive itu